Halo, jumpa lagi dengan saya Anthony dari channel YouTube Anthony Mining. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana caranya untuk membuat plot Chia. Pertama-tama kita masuk dulu ke chia.net. Tapi sebelum mulai, like dan subscribe channel saya ya. Jangan lupa pencet tombol loncengnya. Yuk, kita mulai. Lalu download Chia Blockchain. Akan dapat filenya Chia Setup. Habis itu diinstal. Nah, setelah install dan jalankan programnya, kita akan dapatkan layar seperti ini. Pertama-tama kita create new private key. Private key ini ada 24 kata. Tolong dicatat baik-baik urutan dan kata-katanya. Karena ini adalah kunci dari wallet kita. Setelah itu kita next. Nah, di layar pertama kita dapatkan status masih synchronize. Kalau connection sudah oke. Yang lain saya tidak terlalu paham. Contoh yang sudah di sync itu di punya saya, ini sudah tertulis sync. Jamnya juga sudah betul. Oke, ini masih data blockchain bulan 4. Jadi tunggu sampai sync-nya selesai. Terus kalau turun kita dapat layar wallet. Di layar wallet kita bisa kirim dan bisa terima. Bagian plot dan bagian farm. Di bagian plot ini kita membuat plot. Nah, di menu pertama adalah plot size. Ada 5 pilihan. Tapi saya pilih yang 32 karena orang lain semua pilihnya juga yang 32. Kalau kenapa tidak pilih 33, 34, 35? Saya juga belum baca dan saya juga ikuti aja orang umumnya pakai ini, ya kita pakai aja. Terus jumlah plot. Di menu jumlah plot ini kita bisa tentukan kita mau buat berapa plot untuk antriannya. Jadi contoh kita mau pesan plot, ini bisa langsung pesan 10. Terus yang di bawah ini adalah 2 cara pembuatan plot. Sebenarnya 3 sih. Yang ini saya anggap seri, ini paralel, dan paralel dengan delay. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Ini adalah menu advance untuk mengatur RAM. Katanya kalau RAM-nya semakin besar, semakin cepat. Tapi tidak sampai signifikan sekali. Jumlah thread juga semakin banyak, juga semakin cepat. Terus yang ini biarkan saja, tidak usah dicentang. Nah, ini temporary directory. Di temporary directory itu artinya plotnya ini dibuat, ini meja kerjanya. Istilahnya meja kerjanya untuk plot. Nah, kita disarankan untuk menggunakan SSD yang kencang. Terus kapasitasnya adalah sejumlah ini 239 GB untuk satu plot. Jadi kalau kita mau buat satu plot saja dengan antrian seri, cukup 240 sudah bisa. Tapi kalau paralel 10 berarti 2,4 tera. Oke, dan final directory adalah tempat kita menyimpan plot, yaitu hard disk yang besar. Nah, kembali ke atas. Kalau pilih plot to queue, itu berarti kita membuat plot secara serial. Saya buat contoh aja. Kalau saya buat 10 plot, saya pilih SSD, lalu saya pilih hard disk, dan saya pilih create plot, maka dia akan membuat antrian 10 plot, di mana plot pertama akan dikerjakan. Kalau sudah selesai, baru plot kedua ini dikerjakan.
Kalau sudah selesai, plot ketiga baru dikerjakan. Jadi serial, antri satu persatu. Ini saya tidak bisa delete, terpaksa saya close dulu. Lalu kill. Cia. Oh no, mana Cia? Cia. Ini. Kill Cia. Oke. Lanjut buka Cia lagi satu kali. Nah, kemudian kalau saya pilih paralel dan saya pilih 4, maka saya harus sediakan hard disk sebesar, bukan hard disk, saya mesti sediakan SSD sebesar 1 tera. Tapi harusnya lebih dari 1 tera, karena kalau 1 tera dia cuma detect 900 berapa. Jadi contoh saya ambil 3 aja dah. Nah, 3 paralel, delay-nya masih 0, berarti saya pakai yang ini standar aja. 3, saya pilih SSD, lalu pilih hard disk. Kalau saya create plot dengan seperti ini, 3 plot paralel, maka dia akan buat 3 plot langsung dan 3-tiganya jalan sekaligus. Yang ini akan memberatkan prosesor dan RAM. Nah, untuk yang ketiga, contohnya adalah kalau saya pilih 3 plot paralel dengan delay adalah 1 menit. Ininya juga standar. Saya pilih SSD. Finalnya adalah hard disk. Kalau saya create plot, maka dia akan jalan 1 plot dulu dan nunggu 1 menit baru jalan plot yang kedua. Nah, ini sudah jalan plot yang kedua. Kalau kita tunggu 1 menit lagi, dia akan jalan plot yang ketiga. Saya stop dulu. Nah, di sistem antrian plot ini ada satu yang perlu saya sampaikan. Saya beri contoh aja langsung karena bingung juga jelasinnya siapa. Jadi contoh, saya sudah punya 3 plot, di mana setiap 5 menit akan dibuat. Jadi ini SSD, lalu ini hard disk. Nah, contoh ini setiap 5 menit akan dibuat. Lalu saya merasa bahwa oke, antrian ini sudah sisa sedikit, saya mau tambah. Kalau saya tambahkan langsung, contoh saya tambahkan 4 dengan antrian 5 menit, lokasi sama adalah SSD dan hard disk. Maka begitu saya tambahkan, dia langsung jalan. Nah, ini biasanya jadi kacau. Nah, kalau saya biasanya tunggu, terpaksa saya catat kira-kira jam berapa ini jalan, lalu saya tunggu delay untuk selanjutnya baru saya bisa masukkan. Supaya nggak kacau seperti ini, dia nambahin, kita nambahin, langsung jalan. Oke? Nah, dalam membuat plot, itu ada 4 fase. 4 fase. Fase pertama itu menggunakan CPU yang paling banyak dan RAM. Fase kedua, dia menggunakan kapasitas SSD yang paling puncak, yang paling besar. Setelah itu di fase 3 dia akan turun semuanya, dan fase 4 adalah cuma untuk mengcopy plot yang sudah jadi ke hard disk.
Maksud dari tabel ini supaya kita bisa mengatur antrian paralel plotting kita. Contoh, jangan sampai semua plot yang kita buat itu ngantri di phase 1 ini karena akan kehabisan CPU power. Jangan juga semuanya numpuk di phase 2 karena akan menghabiskan kapasitas SSD. Contoh, kalau kita atur dengan baik, mungkin kapasitas 1 tera itu bisa jalan 4 kok. Asal kita atur dengan baik supaya pemakaian SSD-nya tidak semua numpuk di phase 2 ini. Karena begitu masuk phase 3 dia sudah turun kok. Lalu di sini saya sudah tidak plotting, saya cuma farming saja. Ini 280 plot yang saya punya. Kenapa saya tidak plotting? Karena terakhir ada kabar dari di Twitternya Bram Cohen yang buat Xia bahwa dia akan segera meluncurkan pool. Nah, saya lagi nunggu untuk ikut langsung ke pool. Tapi saya akan tunjukkan plotter saya. Di plotter saya ini saya pakai bukan ini. Nah, saya pakai Ryzen 7 5800X yang 8 core, 16 thread, 32 GB dengan hard disk. Mana hard disk? Nah, dengan hard disk ini SSD 2 tera dengan konfigurasi 1 teraan kali 2 di RAID 0 dan hard disk yang banyak untuk simpan plot. Terus saya membuat plot dengan cara saya menggunakan jumlah plot, biasanya saya hitung 20 aja, lalu plot paralel dengan delay 60. Saya pakai RAM 5 GB dengan 12 thread. Saya pilih SSD. Saya pilih hard disk. Lalu saya create plot. Kalau saya pakai konfigurasi seperti ini, maka saya akan dapat plot hampir setiap jam juga dapat keluar satu plot. Jadi hampir setiap jam saya bisa dapat satu plot. Jadi kalau dijumlah dalam 24 jam saya bisa kira-kira dapat 24 sampai 25 plot. Kalau saya naikkan delay-nya saya turunkan delay-nya ke 45 atau 50, maka antrian plot saya akan menumpuk dan proses plottingnya menjadi lebih lambat. Di sini saya dapat sweet spot sekitar 60 menit. Mungkin bagi yang lain angkanya tidak sama, harus dicoba-coba. Nah, selanjutnya kalau kita sudah buat plot, kita tinggal tunggu farming kita berhasil. Biasanya tandanya itu kita mesti lihat di sini ada angka 1, 2 dan dia akan muncul berkala. Kalau kita sudah dapat proof-nya, di sini muncul proof found 1, maka kemungkinan besar kita sudah dapat CIA-nya. Ini umum kalau cuma muncul angka 0, karena ya kalau muncul 1 terus ya artinya CIA-nya datang terus. Kalau yang di sebelah sini memang harus ada 12, 12, 0, 0, 0, kadang angka 3, kadang angka 4. Itu artinya tandanya farmingnya sudah jalan. Oke. Untuk ngobrol-ngobrol, silakan masuk ke grup Discord, lalu pilih bagian CIA.
kita bahas di sini, kita sharing plotter dan lain-lain di sini aja ya. Dalam hal CIA ini kita semua masih sama-sama belajar. Jadi saya harap kita sharing saja di grup supaya apa yang kita bahas bisa dipelajari sama orang lain juga. Oke, sekian. Terima kasih.